Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nikmat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, jadi beberapa hari belakangan ini adalah sebuah tema dari sebuah konten video yang begitu viral, yang begitu banyak diperbincangkan oleh netizen, yang mana konten ini diambil ketika Gubernur Jawa Barat saat ini yaitu Kang Deddy Mulyadi mengadakan pertemuan dengan warga dari Cikarang ya teman-teman. Warga Cikarang ini yang hadir ke kediamannya Pak Deddy Mulyadi ini adalah warga yang kemarin terdampak daripada penggusuran ya, karena mereka rumah-rumah mereka itu tinggal di tanah yang memang kemudian tidak milik pemerintah daerah ya, milik pemerintah, yaitu tanah mereka, rumah mereka berdiri di atas bantaran sungai Cikarang ya, di Bekasi. Yang jelas memang kemudian ketika dilakukan oleh penertiban oleh Pemda setempat teman-teman, akhirnya rumah mereka, bangunan mereka dibongkar ya teman-teman. Yang jelas kemudian atas inisiatif daripada Kang Deddy Mulyadi, kemudian Kang Deddy Mulyadi kemudian berkenan ya dari pemerintah daerah Pemda Jawa Barat untuk memberikan santunan uang kerahiman kepada para pemilik bangunan yang tinggal di bantaran sungai tersebut ya, paling tidak untuk membantu mereka untuk mencari kontrakan atau tempat tinggal baru yang besarnya per kakak adalah 10 juta, dan ini memang harusnya diapresiasi karena memang pada dasarnya bukan kewajiban daripada Pemda Jawa Barat, karena yang mengadakan pembongkarannya adalah dari pemerintah daerah setempat dari Kabupaten Bekasi. Yang jelas juga warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut tinggal di tanah yang memang milik pemerintah, bukan milik mereka. Artinya memang nggak punya kewajiban sebetulnya pemerintah daerah kemudian untuk memberikan uang ganti rugi ataupun uang kerahiman. Lagi-lagi ini memang karena kemudian kearifan dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya, selaku Gubernur Jawa Barat, yang memang beliau ini selalu mengayomi dan memberikan yang terbaik ya untuk warganya, utamanya warga di Provinsi Jawa Barat. Yang jelas yang jadi menarik adalah ketika kemudian terjadi diskusi, obrolan tentang keluhan dan feedback dari Kang Deddy Mulyadi di kediaman beliau. Ada sepasang suami istri yang hadir beserta anaknya, yang namanya di situ adalah putrinya, itu namanya si Aura Cinta teman-teman. Nah ini sebetulnya masih muda usia ya si Aura Cinta, karena memang dikabarkan kedua orang tuanya memang asal usulnya dulu dari Solo yang kemudian tinggal di Cikarang, dan si Aura Cinta ini lahir besar kalau nggak salah di Cikarang. Dia udah lulus ya, 1 tahun yang lalu lulus dari SMA di Cikarang sana. Yang jelas yang jadi menarik adalah kemudian obrolannya justru kemudian nggak cuman kemudian ke masalah uang kerahiman gitu kan, karena memang si Aura Cinta ini bikin konten yang memprotes daripada perlakuan daripada para Satpol PP dari Pemda Bekasi ya teman-teman, yang menurut si Aura Cinta ini tidak melakukan izin dulu, tidak kemudian berunding dulu dengan rumah yang ditinggalinya ketika mau dilakukan pembongkaran. Dan kemudian dijawab oleh Pak Deddy Mulyadi, lagi-lagi dipertanyakan karena sebetulnya mereka lah yang kemudian tinggal di tanah milik negara gitu kan. Apa jadinya kalau justru kemudian dari pihak pemilik tanah tersebut, kalau kemudian malah harusnya kan meminta sewa kalau mau dimintain sewa gitu kan, kok justru kemudian si Aura Cinta ini bilang gitu kan, karena memang kemudian mau diprotes karena memang kemudian sepertinya nggak ada perundingan dulu, yang memang sebetulnya kan kalau kita lihat kan Deddy Mulyadi udah melakukan perundingan ya dengan lurah desa setempat, dengan warga setempat, dan warga pun secara umum mereka berterima kasih gitu kan, karena memang udah sangat win-win solution gitu kan yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Karena memang lagi-lagi sebetulnya Pemda atau pemerintah daerah setempat nggak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi ataupun uang kerahiman, karena justru mereka yang tinggal di tempat yang bukan milik mereka gitu kan.
Dan yang jadi menarik di sini adalah justru kemudian si Aura Cinta ini juga dalam konten-konten yang dia bikin di TikTok ya kabarnya justru mengkritisi selain kebijakan Kang Deddy Mulyadi ketika melakukan kebijakan pembongkaran rumah di bantaran Sungai Bekasi itu kan yang jelas, terus beliau programnya dari daripada Bupati Bekasi gitu kan, yang mana dia juga mengkritisi daripada ide-ide ataupun kemudian gagasan dari Kang Deddy Mulyadi yang mau menghapus atau menghapus daripada acara wisuda ya yang dilakukan dari TK, SD, SMP sampai SMA dan juga perpisahan gitu kan, yang mana menurut si Aura Cinta ini ya nggak bisa kalau kemudian Kang Deddy menerapkan pelarangan terhadap perpisahan. Dan lagi-lagi Kang Deddy mengatakan dia merasa heran gitu kan, karena alasannya memang kan kalau Kang Deddy Mulyadi ini justru diterima oleh semua pihak, karena memang kalau menurut saya sendiri juga masalah kayak wisuda itu kan, wisuda di zaman saya dulu wisuda itu untuk orang kuliah ya teman-teman. Justru sekarang wisuda itu kalau saya lihat kemarin-kemarin dari anak SD, SMP, SMA udah dilakukan semacam acara yang wisuda ya oke lah gitu kan. Kalau orang sih boleh-boleh saja, tapi memang kita, menurut saya memang tepat sekali yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, karena mungkin memang kalau untuk anak-anak dari keluarga yang mampu gitu ya nggak apa-apa, tapi kalau justru untuk orang-orang yang kurang mampu dari kelas menengah ke bawah tentunya ini akan memberatkan, dan itu menurut saya juga nggak begitu penting gitu kan. Yang terpenting dari ketika para siswa lulus itu prestasinya bagus, nilainya bagus, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, ke sekolah-sekolah yang mereka inginkan sesuai dengan cita-citanya. Kalau masalah kemudian wisuda segala macam ini nggak begitu penting sekali gitu kan. Lagi-lagi wisuda juga mungkin cuma di Indonesia ya yang anak SD atau SMP kemudian wisuda. Dan yang jelas si Aura Cinta ini juga dengan keras sekali menyatakan menentang kebijakannya Kang Deddy Mulyadi, ketika Kang Deddy Mulyadi idenya salah satunya adalah kemudian untuk menghapus acara perpisahan gitu kan. Dan justru anehnya di sini ketika terjadi perdebatan dengan Kang Deddy Mulyadi, ibunya ini, orang tuanya si Aura Cinta ini justru mendukung anaknya gitu kan, ketika kemudian menentang penghapusan acara perpisahan di sekolah-sekolah gitu kan. Bahkan kalau kita lihat memang tepat sekali ide dari Kang Deddy Mulyadi, karena memang lagi-lagi acara perpisahan itu lagi-lagi juga nggak begitu penting gitu kan, nggak begitu penting. Lagi-lagi kalau kita lihat banyak acara perpisahan itu justru orang kemudian coret-coret baju gitu kan, kemudian konvoy yang kemudian kalau ketemu dengan grup sekolah lain kadang-kadang malah terjadi clash segala macam. Dan ini betul-betul sebenarnya nggak begitu penting ya teman-teman. Yang terpenting ketika orang mau perpisahan pasca sekolah itu ya nggak perlu perpisahan lagi-lagi, yang dibutuhkan lah kemudian prestasinya bagus, nilainya bagus, dan bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Itu yang terpenting gitu kan. Dan lagi-lagi kan acara perpisahan ini tentunya juga selain nggak begitu penting, pastinya memberatkan buat anak-anak yang datang dari keluarga kurang mampu gitu kan. Dan anehnya ketika kemudian ditanya si anak ini biayanya berapa, seakan dia tanya sama ibunya, saya dengar di situ ibunya bilang sekitar 1.200.000 gitu kan. Dan anaknya ini dengan entengnya bilang cuman 1 juta kok katanya, cuman 1 juta, seakan-akan kayaknya memang dia datang dari kalangan keluarga menengah ke atas gitu kan. Lagi-lagi ya sah-sah saja gitu kan, tapi memang kemudian yang ditanyakan oleh Kang Deddy kan kemudian kalau memang justru dia menolak, ibunya juga setuju, karena memang kalaupun biayanya besar kan bisa dicicil gitu kan, dan demi mental anaknya. Saya juga nggak ngerti gitu apa yang dimaksud dengan ibunya ini. Dan memang kemudian dibalik dengan Kang Deddy Mulyadi gitu kan, ini kayaknya kan memang kesannya memang anaknya ini segala sesuatunya dituruti oleh kedua orang tuanya, dan memang hidup di luar kenyataan yang ada gitu kalau kita lihat gitu kan, dimana memang kedua orang tuanya bahkan tinggal di
bantaran sungai gitu kan, yang memang bukan di tempat mereka gitu kan, di tanah pemerintah. Justru anaknya ini sepertinya kesannya juga menentang kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi, salah satunya kemudian untuk penghapusan wisuda atau perpisahan yang memang tujuannya mulia ya dari Kang Deddy Mulyadi, lagi-lagi untuk kemudian yang nggak begitu perlu gitu kan, yang memang kemudian memberatkan daripada keluarga yang memang dari kalangan menengah ke bawah gitu kan. Apalagi situasi saat ini kan memang lagi, saya pikir krisis ekonomi global itu udah berdampak ya ke negeri kita gitu kan. Justru ini memang ngeyel gitu kan sepertinya, walaupun kemudian disekak oleh Pak Kang Deddy gitu kan, karena memang kemudian Kang Deddy juga memberikan menyatakan kalau memang kemudian memang dia memang berkecukupan gitu kan, dia pilih mana gitu kan. Kenapa kemudian yang utama kalau jaga anaknya gitu kan, memang kemudian kenapa kemudian tinggal di bantaran sungai seperti itu kan. Yang memang sebenarnya Kang Deddy Mulyadi bukan akan berkata kasar, tapi sebenarnya ingin memberikan pembelajaran, ingin memberikan penyadaran bahwa anak-anak sekarang ini seperti si Aura Cinta ini kan memang kemudian hidup bukan di dunia nyata dia gitu kan. Saya sering ya tampil-tampil kayaknya ini seperti di tempat-tempat yang mewah, seperti dari kalangan menengah ke atas gitu kan, yang lagi-lagi sebetulnya ya bukan dunia mereka gitu, nggak dalam kenyataan kehidupan mereka, yang tentunya kedepannya kalau biasanya seperti itu akan memberatkan kedua orang tuanya, karena pastinya keinginannya pasti ingin seperti yang diangan-angankan dia, seperti dia menempatkan dirinya nggak pada tempatnya, sehingga pastinya juga banyak tuntutan ke orang tua pastinya gitu kan. Yang dilakukan Kang Deddy ini udah sangat tepat sekali gitu kan, kalau kemudian dia memberikan penjelasan gitu kan. Bahkan Kang Deddy juga mengatakan bahwa saya sepertinya juga keluarga tersebut nggak perlu kalau kemudian diberikan uang kerahiman gitu kan, kalau kemudian sepertinya memang keluarga ini kan memang ibunya yang memang itu mendukung banget ya kalau kemudian menentang kebijakannya Kang Deddy untuk menghapus daripada wisuda anak-anak gitu, dan kemudian perpisahan gitu kan. Dan lagi-lagi Kang Deddy kan udah ngingetin gitu kan, memberikan pembelajaran terhadap anak tersebut agar dia kemudian hidup di dalam dunia nyatanya dia gitu kan, seperti saya gitu kan. Kondisi kita itu seperti apa, dipasin gitu kan. Kalau badan kita lemah, nggak usah kemudian kita bareng-bareng orang yang kuat-kuat, kita kondisikan memang sesuai kenyataan kita gitu kan. Artinya banyak memang kemudian anak-anak sekarang yang hidup gak dalam dunia nyatanya gitu kan, dengan kondisi kenyataan mereka ya. Walaupun itu sah-sah saja gitu kan, tapi ini memang juga ngagetin saya karena memang mentalnya ini luar biasa, mungkin karena sering tampil di media sosial ya si Aura Cinta. Tapi saya rasa si Aura Cinta ini pastinya ketika kemudian ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi, dia mendapatkan pembelajaran dari kata-kata atau wejangan Kang Deddy Mulyadi, walaupun tampaknya mungkin sebagian orang bilang kasar gitu kan, dan tentunya banyak yang mulai ngolah kan, namanya juga banyak kemudian yang antara suka dan nggak suka, itu pasti ada gitu kan. Tapi lagi-lagi memang Kang Deddy Mulyadi ini memang sosok pemimpin yang kemudian mimpin suatu daerah dengan hati ya, pemimpin yang amanah, dan dia memang memberikan pembelajaran dengan wejangan-wejangan beliau gitu kan, yang mana kebijakan-kebijakannya ini nyata ya gitu kan, nyata dan dilakukan bukan berdasar kayak yang banyak sekarang mereka ngadakan cuman diskusi podcast di media sosial gitu kan. Kalau Kang Deddy ini langsung ke lapangan gitu kan, dalam kasus kemudian salah satunya ketika terjadi pembongkaran, kemudian win-win solution antara pemerintah daerah dan kemudian para warga gitu kan, walaupun bukan kewajiban pemerintah daerah ngasih uang kerahiman gitu kan. Dan lagi-lagi Kang Deddy kan memang banyak yang kritik gitu kan, pasti gitu kan, yang cuma ngomong itu Kang Deddy kan pencitraan gitu kan. Tapi itu dibantah keras oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang jelas ketika ada temu pendapat dengan DPR RI, ada salah satu kepala daerah dari provinsi ya di luar Pulau Jawa kalau nggak salah, yang sepertinya ya nggak tahu itu mengejek ataupun kemudian guyon atau apa, mengatakan dia gubernur konten gitu kan, gubernur media sosial. Dan Kang Deddy menjawabnya dengan memang dengan tenang, bahwasanya dengan dia bikin konten-konten saat ini bukan Kang Deddy sudah bisa kemudian
membantu ya keuangan kas APBD daerah Jawa Barat yang biasanya anggaran untuk iklan gitu kan, untuk pengenalan program-program pemerintah daerah Jawa Barat gitu kan, yang dari 50 miliar saat ini tinggal cuman cukup 3 miliar gitu kan, dan semua kepentingan periklanan untuk kemudian program-program kerja pemerintah Jawa Barat udah beres semua gitu kan. Dan memang kita harus apresiasi nih Kang Deddy ya, dari anggarannya 50 miliar sejak kemudian dipimpin Kang Deddy, masalah periklanan untuk anggaran pengeluaran daerah cukup 3 miliar. Kalau nggak ngerti saya kemudian kalau yang gubernur yang kritisi beliau apa prestasi ya gitu kan. Kalau bikin konten ya wajar gitu kan. Ini yang sangat penting agar kemudian para warga masyarakat Jawa Barat tentunya bisa ngerti gitu kan apa yang sudah dilakukan gubernurnya, dan gitu sampai di mana kemajuan ataupun program-program yang sudah dilaksanakan oleh gubernurnya. Lagi-lagi apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi, dan semoga beliau dijadikan teladan dan contoh oleh kepala-kepala daerah yang lain ya selain daripada Jawa Barat. Nah itu aja teman-teman obrolannya. Akhir kata salam seduluran.